Sejarah Lawang Sewu yang dikenal dengan berbagai kisah misterinya menjadi salah satu daya tarik dari bangunan tua yang kini menjadi salah satu lokasi wisata andalan kota Semarang ini. Benarkah Lawang Sewu punya 1000 pintu seperti namanya? Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tempatnya adalah terletak di seberang Tugu Muda. Lawang Sewu saat ini difungsikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian di Indonesia atau Kereta Api Indonesia (KAI). Gedung Lawang Sewu juga berdekatan dengan objek wisata lain di kawasan Tugu Muda Semarang, seperti Museum Perjuangan Mandala, Bakti, Gereja Katedral, dan Kampung Pelangi. Sejarah berdirinya Lawang Sewu dan misterinya. Sejarah pembangunan Lawang Sewu dimulai tahun 1904 atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan arsitek Osman Citroen. Gedung ini dibangun secara bertahap di lahan luas 18.232 meter persegi. Bangunan pertama dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai Juli 1907. Bangunan tahap berikutnya dirampungkan pada 1919. Gedung ini kemudian digunakan sebagai kantor pusat Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij yang merupakan perusahaan kereta api pertama di Indonesia. Menyerahnya Belanda kepada Jepang turut mengubah nasib gedung kantor pusat NISM ini pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia yang dimulai 1942. Gedung besar di Semarang tersebut difungsikan sebagai penjara. Di dalam gedung ini pula aksi penjarahan, penyiksaan, hingga eksekusi oleh para prajurit Jepang terhadap tahanan dilakukan. Selain itu, gedung ini juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada 15–20 Oktober 1945 antara sisa-sisa serdadu Jepang melawan para pejuang kemerdekaan RI. Peristiwa ini memakan cukup banyak korban. Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang kemudian dikenang dengan bangunan sebuah monumen yang di Tugu Muda di Simpang 5 yang berada di kawasan yang sama dengan gedung Lawang Sewu. Riwayat kelam sejak masa pendudukan Jepang hingga era perang kemerdekaan inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam kisah misteri tentang Lawang Sewu, kendati belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlebih gedung besar peninggalan zaman Belanda tersebut sempat cukup lama terbengkalai dan tidak terawat sehingga terlihat kusam dan menyeramkan. Sejak 1992, gedung itu mulai dikelola kembali dan difungsikan sebagai cagar budaya. Kisah-kisah misteri yang konon ada di Lawang Sewu seolah-olah menjadi urban legend. Bahkan pada 2007, film horor berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak dirilis berdasarkan urban legend tersebut. Benarkah Lawang Sewu punya 1000 pintu? Bangunan utama Lawang Sewu berupa 3 lantai bangunan dengan 2 sayap yang membentang ke bagian kanan dan kiri. Pengunjung akan menemukan tangga besar menuju lantai 2 ketika memasuki bangunan utama. Di antara tangga tersebut ada kaca besar yang menunjukkan gambar wanita Belanda yang terbuat dari gelas. Penamaan bekas gedung kantor pusat NISM itu menjadi Lawang Sewu bermula dari penyebutan dari masyarakat
karena banyaknya pintu dan jendela yang ada di bangunan tersebut. Dalam bahasa Jawa, lawang artinya pintu dan sewu bermakna 1000. Jadi secara harfiah lawang sewu bisa diartikan sebagai bangunan yang memiliki 1000 pintu. Lantas benarkah lawang sewu memiliki 1000 pintu? Dikutip dari laporan Ainur Rahman berjudul Lawang Sewu's Spokes Image Eliminated to Lure More Visitors dalam The Jakarta Post 28 Desember 2013 disebutkan bahwa rancang bangun gedung ini memang memiliki banyak ruang. Gedung tersebut dilengkapi sekitar 1000 jendela dengan ukuran besar dan tinggi khas bangunan Belanda. Ukuran yang tinggi dan lebar ini membuat jendela-jendela tersebut dikira sebagai pintu. Adapun jumlah pintu yang sebenarnya di bangunan ini adalah sebanyak 429 buah. Dikutip dari tulisan bertajuk Wisata Lawang Sewu Semarang dan Sejarah Panjang dari laman Visit Jawa Tengah, banyaknya jendela dan pintu di Lawang Sewu memang sengaja dibuat agar sirkulasi udara di dalam gedung tetap terjaga, sekaligus mempermudah mobilitas para karyawan di kantor NISM pada masa itu. Meskipun sejak 1992 sudah dikelola kembali dan difungsikan sebagai cagar budaya, namun pengelolaan Lawang Sewu belum maksimal serta terkesan masih terbengkalai hingga puluhan tahun ke depan. Bahkan tulisan Simon Marcus Gower yang dimuat di The Jakarta Post pada 2009 menggambarkan Lawang Sewu sebagai bangunan yang gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan pelantaran, terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandalisme. Tidak lama setelah laporan tersebut, upaya untuk mengubah citra seram Lawang Sewu mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya pada 5 Juli 2011 hasil renovasi tersebut diresmikan oleh ibu negara saat itu, yakni Ani Yudhoyono, istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejarah diresmikan Lawang Sewu mulai difungsikan sebagai cagar budaya sekaligus destinasi wisata sejarah dan dibuka untuk umum. Banyak kegiatan budaya yang digelar di Lawang Sewu sehingga gedung bersejarah ini semakin menarik minat banyak orang untuk berkunjung. Lawang Sewu dibuka untuk umum dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Harga tiket masuknya pun relatif terjangkau. Siapa saja yang mendengar kata Lawang Sewu rasanya akan merasakan sensasi horor yang khas, terutama bagi sobat yang pernah langsung eksplorasi bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang ini. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu, sudah banyak juga warganet yang mempublikasikan kisah horornya di media sosial mereka terkait Lawang Sewu ini. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk yang menghuni bangunan Wilhelminaplein sebutan Belanda, mulai dari kasus ruda paksa hingga kisah heroik menghiasi sejarah kisah perhantuan di Lawang Sewu. Menurut mitos dahulu, ketika masa penjajahan Jepang terjadi kasus ruda paksa tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diruda paksa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal noni-noni Belanda nan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis.
Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar Sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Kisah prajurit Belanda penjaga pintu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi kemenyan sampai anyir darah membusuk. Misteri teriakan. Selain misteri noni dan serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon di malam-malam hari nan sepi kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang hingga kabarnya arwah mereka penasaran. Bayangan hitam di lantai 3. Ketika teman-teman mengeksplorasi wilayah Lawang Sewu, konon katanya ada salah satu juru kunci di sana yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu. Hal ini bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu. Konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dan sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Aroma aneh ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu banyak 5-6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter 60 cm x 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua meninggal. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan jasadnya dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon karena aksi penyiksaan di penjara ini, sampai kali ini masih bisa tercium aroma aneh, mulai seperti bau anyir yang membuat bulu kuduk berdiri.